wabarakatuh. Daun salam jumlahnya 3. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Daun salam beli di Keranji. Yang jawab salam mudah-mudahan naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal isra mi'raj linnabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila daris salam wa ala alihi wa sahbihi muwafiqan bi syariatil Islam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Terpaksa Allah yang kompak, Bu. Allah. Kalau di pesantren dulu tuh ya, saya masih ingat di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, situ Bondo, Jawa Timur, kalau ada orang baca Quran tuh pada rebutan Allah, Allah, Allah gitu ya. Makanya yang kenceng Allah, ternyata kinjek kaki temennya gitu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Masih terpaksa. Innahu huwas sami'ul basir. Harus mantap ini ya. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, buka catatan dulu nih ya. Yang saya hormati Bapak Camat Tanjung Priok, Bapak Ade Hermawan yang tadi minta izin ya meninggalkan kita semua karena banyaknya tugas. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Beliau tadi bilang istrinya 1, anaknya 3, Pak. Saya istrinya 1, baru 1 ya. Anaknya 2 ya. Tapi kalau PNS PP 11 nggak boleh nikah lagi, Bu ya. Kalau Ustadz boleh nikah lagi. Saya sama istri saya diizinin untuk nikah lagi. Syaratnya 3. 1 yang lebih cantik dari istri saya. Ya tadi ada yang janda bilang cantik sama istri saya. Coba nanti. Kalau cantik daripada istri saya daftar boleh. Yang kedua harus lebih pintar dari istri saya. Ya, yang ketiga kata istri saya, langkain mayat saya dulu. Yang saya hormati Wakil Ketua TP Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanjung Priok, Ibu Hajah Nuryati. Nuryati apa Nuryani? Nuryati. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang saya hormati Oma Frida ya, ini beliau yang dari kemarin video call ke saya
ya pulang dari ngajar di video call lagi rebahan ya. Saya pikir telepon biasa, takutnya nggak pakai apa-apa saya. Ya, untung lagi siap-siap buat ngajar anak-anak TPQ. Kebetulan di rumah saya punya TPQ. Ya, jumlah santri saya ada 70. Ya, jadi kalau pagi saya ngajar di SDN Sunterjaya 01, pulang jam 3, absen jam 4 sudah sudah dinanti oleh santri saya dari jam 4 sampai jam 8. Ya, kegiatan di luar ya, ada pengajian bapak-bapak kita fikih at-tadhib, sarannya kita takrib. Yang saya hormati para ketua TP PKK Kelurahan, yang saya hormati kader dan pengelola Air Petra, ya, para hadirin, hadirat, ya, para ustadzah yang hari ini, ya mudah-mudahan Allah limpahkan cucuran rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya di yaumil akhir kelak dan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Tadi udah ceramah itu Pak ya, udah camat ya. Ya. Tapi santri Bu, saya ingat kata Kiai, kalau santri ya minimal 3 judul ceramah dipegang. Apalagi tabligh Bu, kalau udah kiainya sudah naik 2 udah diceritakan, saya mau cerita apa gitu loh. Ya, untung saya santri, wah udah tahu nih. Ya, jadi apa yang disampaikan nanti harus berbeda dengan Pak Camat. Pak Camatnya pinter masalahnya. Ya, makanya kita ini ngaji nanti, bukan ceramah. Kalau ceramah siapa aja bisa, tapi ngaji ya minimal harus dari pesantren, minimal harus ngaji sama kiai, sama ulama-ulama. Ya, gitu. Isra Mi'raj intinya adalah tentang bagaimana kita melaksanakan sholat ya, sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada umatnya. Ya, sholat ini hadiah dari Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad yang diajarkan kepada umat. Apalagi di era globalisasi ini, ya, sholat ini ada eksperimen sosial, ditanyain, ya, sebutin nama-nama sholat nggak hafal. Bahkan di Turki, ya, kita turut berduka cita di sana, ya, sangat besar gempanya musibah. Ya, kemudian ditanyakan tentang sholat, bahkan tentang bilangan rakaat sholat tidak hafal. Tidak. Nah, kita nanti saya akan menjelaskan kenapa sholat 17 rakaat, kenapa sholat 2 rakaat, sholat subuh, kenapa di waktunya setelah terbitnya fajar, kenapa zuhur 4 rakaat, kenapa asar 4 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa isya 4 rakaat. Tapi sebelum saya menjelaskan itu, biar kita ini ngaji, biar berkah, nanti kita baca qasidah Muhammadiyah karangan Imam Busiri. Ya, jadi kenapa kita ngaji Bro? Minimal saya kasih 2 kenapa kita harus datang ngaji. Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, man tafaqqaha fi dinillah afallahu hammah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man tafaqqaha, barang siapa bersungguh-sungguh, barang siapa sinau ngaji, ya, ilmunya Allah, Quran, hadis, fikih, tajwid, hafahullahu hammah, Allah cukupkan, Allah kabulkan segala cita-citanya. Jadi jangan khawatir ada suruh jawab mau Pak Camat. Gimana yang janda-janda datang ngaji ntar lama-lama laku Bu. Ya, ini udah Rasulullah, percaya Rasulullah. Percaya Rasulullah. Ini hadis Rasulullah mengatakan kalau kita rajin ngaji, kafahullahu hammah, Allah cukupkan cita-citanya. Ya, di wilayah saya RW 1 Sunterjaya, ya, ada dulu belum ketua LMK, ya, bukan belum jadi ketua LMK ngaji.
ngaji kitab At-Tadhib ya, karangan Dr. Mustafa Al-Bilwa orang Syria. Sarahnya takrib itu sarahnya banyak Pak ya Bu. Ada Fathul Qorib Al-Mujib, ada guru saya ngarang ya Fifuddin Muhajir, itu Fathul Mujib Al-Qorib, dibalik bukan Fathul Qorib Al-Mujib, Fathul Mujib Al-Qorib, kitabnya punya saya ya. Kalau apa kata beliau? Ustaz, saya mau jadi ketua LM ya, tapi kayaknya saya nggak jadi, kayaknya nggak mungkin saya jadi ketua LM. Kenapa? Kayaknya berat. Rajin ngaji, niatin. Rajin ngaji niatin. Ini subhanallah nih. Jadi Bu, jadi cuma yang repotnya apa? Habis jadi malas ngaji. Habis jadi malas nggak? Itu lah pejabat begitu tuh. Ya, janji-janjiin mulu nih Bu. Ya, udah jadi malas nggak? Ngaji jangan ya. Warazaqahu min haitsu la yahtasib. Kalau kita rajin ngaji, diberikan razaqahu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak diduga-duga. Ada aja nanti ya, ada aja rezekinya. Itu yang pertama harus kita ngaji. Yang kedua, kenapa kita ngaji? Aqallul jazai li huduril majalisil ilmi. Ya, balasan minimal kita datang ke tempat majelis ilmi, tempat ngaji kayak seperti ini ya, yaitu yang pertama yufaru liwalidayhi fi qabrihi, diampuni dosa ibu bapak kita di kuburan Pak, diampuni nih. Senang Pak? Senang Pak? Jadi kalau kita ngaji, orang tua kita nggak ada, dia diampuni dosa-dosanya. Apalagi wa yufadul auladu wal auladul auladi bi taatil amjadi. Dijaga anak-anak kita, wal auladul auladi, sampai anak keturunan kita dijaga. Ya, apalagi globalisasi, coba lihat di Bogor, anak pulang sekolah ya, baru mau nikmatin, mau makan makanan enak dari ibunya, ditebas lehernya, meninggal. Ya, mahasiswa UPI mau wisuda, ya, bunuh diri, semester lagi tinggal wisuda itu, bunuh diri karena orang tuanya berokan. Ya, karena kita rajin ngaji, dijaga anak-anak kita. Insya Allah anak-anak dijaga. Kenapa dijaga? Ya taatil amjadi, lantaran ketaatan kedua orang tua. Makanya kalau rajin ngaji, jangan udah aman anak kita. Ya. Bahkan kalau kita cinta ulama, nanti anak kita jadi ulama. Kalau kita cinta ustadz, nanti ada anak-anak kita, keturunan kita jadi Kalau kita cinta kiai, nanti anak-anak keturunan kita jadi kiai. Jadi sekarang, ayo, bagi bentuk kita kecintaan kepada Nabi Muhammad, kita senandungkan dulu qasidah musik Al-Muhammadiyah karangan Imam Busiri. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man syasi ala qadami. Ya Rabbi bir Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu, Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Ya Rabbi bil Mustafa
sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi tadi inti daripada Isra Mi'raj adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa sholat jumlah 17 rakaat? Ada namanya Kiai Haji Muhammad Abdul Mukhtar, orang Bogor nih Bu, punya karangan judulnya Minhatul Mu'in wal Mubin. Kenapa kita sholat 17? Ini globalisasi, kita sholat 17 nggak tahu kenapa harus 17 ya. Generasi milenial ya, sholat cuma 2 rakaatnya tapi tidak tahu kenapa harus jumlahnya 17. Apa kata beliau? Kata Abuya Muhammad Abdul Mukhtar, nah, di halaman 72 dijelaskan bahwa 17 adalah manusia dalam sehari semalam terjaga. Orang itu sehari semalam terjaganya 17 jam. Coba kita hitung ya. Kata beliau 12 jam di waktu siang, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Betul betul 12 ya. Tadi berapa? 7 kurang berapa? Kurang 5. Yang 3 jam itu ba'dal ghurubi syamsi, setelah terbenamnya matahari. Kira-kira orang istirahat jam berapa Bu? Jam 10, 3 jam setelahnya. Kira-kira jam 8, jam 9. Ini menurut beliau ya, menurut Kiai Haji Abdul Mukhtar. Yang 2 jam itu qabla tulu'il fajr, sebelum terbitnya fajar. Haji Bu ya, saya nggak mau ceramah. Kalau ceramah pinteran Pak Camat ya, pinteran Pak Camat ceramah lucu banget. Kalau saya nggak ya, haji kita. Jadi 13 di siang hari, terus 3 jam setelah terbenamnya matahari pada maghrib, 2 jam sebelum subuh, sebelum fajar. Makanya orang bangun rata-rata jam 3, jam 4 ya. Ini katanya beliau nih ya. Sehingga manusia terjaga 17 jam. Masing-masing 1 jam ya. Itu apa kata beliau? Jabron bahasa Arabnya, menambah dosa-dosa kita tiap hari. Jadi kita sholat itu 17 rakaat, padahal kita lagi nambelin dosa-dosa kita ya. Udah jangan ditinggal sholat ya. 17 rakaat jangan, betul. Dosa kita hari itu ditambal 1 jam sama dengan ya, yaitu ya 1 rakaat kan. Kenapa harus 17? Ini jawabannya, supaya dosa-dosa kita terhapus dalam sehari semalam. Lalu kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa sholat asar 4 rakaat? Kenapa sholat isya 4 rakaat? Di kitab Sulamul Munajah halaman 12 karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini orang Indonesia semua yang ngarang Bu ya, bukan orang luar negeri. Kitabnya kitab orang Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Dalam diterangkan bahwa kenapa 2 rakaat subuh. Awalu man sholat subha, orang yang pertama kali sholat subuh Adamu alaihissalam, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu orang yang pertama kali sholat subuh. Hina kharaja minal jannati wa ra'a dzulmata, ketika dia diusir dari surga. Begitu diusir dari surga, wa ra'a dzulmata, dia melihat kegelapan. Bu, habis surga, diusir dari surga, turunnya di mana Bu? Hah? Di Sunter. Turunnya di mana Bu? Hah? Di bumi ada tempatnya Bu. Hah? Turunnya di mana? Arab meluas Bu. Tahu Sarukan? Sarukan tahu? Gimana Sarukan? Kalau Serokan nanti di Sunter. Sarukan di Hindustan, turun di India. Fakhofa khaufan syadida, dilihat kegelapan. Ya Allah, gelap banget dunia. Di Hindustan, yang turun di Mekah, yang turun di mana? Jeddah itu siapa? Siti Ha. Itu gelap
Ya, falamma syaqqal fajr, kemudian timbul fajar. Fajar kelihatan, dia mulai senang Nabi Adam. Fasalla rakaataini, salat 2 rakaat. Satu rakaatan disyukri, 1 rakaat bersyukur ala khalasihi, atas keselamatannya fidzul mati kegelapan. Ya, jadi sholat itu bentuk kita bersyukur. Warakaatan, dan 1 rakaat ya itu adalah lisyukri ala auditoin nahar, karena telah munculnya cahaya matahari. Ya, terus itu milenial lagi ditanya, kenapa sholat 2 rakaat? Tahu dari sononya Tuhan tuh. Ya, udah dari ta'abudi ulama kita bahas. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Dari sono, udah dari Nabi dah. Ya, awal man sholat zuhur, yang pertama kali sholat zuhur adalah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Hina amarallahu ta'ala, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bidabhi waladihi, untuk menyembelih anaknya Ismail. Ya. Kenapa sholat zuhur 4? Karena waktu itu Nabi Ibrahim suruh nyembelih anaknya. Tsumma bidibhi fidaihi, kemudian diganti tebusan. Ya, tebusan itu saya tanya bu, Nabi Ismail mau disembelih sama bapaknya, diganti sama apa? Bibas, bener, kambing. Kapan gantinya? Hina zawali syamsi, ketika tergelincirnya matahari. Ketika tergelincirnya matahari. Makanya Nabi Ibrahim fasolla 4 rakaatin, dia sholat 4 rakaat. 1 rakaat syukur ya karena dapat tebusan dari Allah. 1 rakaat lagi syukur karena dibebaskan dari kesedihan kehilangan anaknya. Yang ketiga li talabil mardotillah, karena ya mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat karena li husulin nikmah, mendapatkan nikmat. Nikmatnya apa? Dapat kambing gibas dari zamannya Nabi Adam. Gibasnya siapa? Habil. Ngaji bu ya, saya nggak ceramah ngaji. Kalau ceramah ya beda sama ngaji. Saya pengen ngaji. Baru berapa bu? 2. 1 apa? Zuhur. 2 zuhur. Tadi subuh, zuhur. Sekarang awaluman sholal asro. Orang yang pertama kali sholat asar Yunus alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam. Hina kharaja min batnil hut, ketika dikeluarkan dari perut ikan. Ya, di perut ikan Nabi Yunus ngalamin 4 kegelapan. Apa kegelapannya bu? 1 kegelapan di ususnya ikan. Ya, di ususnya, belum di perutnya. Jadi Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang sangat besar, bukan hanya dalam perut, dimasukin ke ususnya lagi. Ya, zulmatul hasya kalau dalam kitab. Yang kedua zulmatul ma'i, kegelapan air laut. Air kalau laut tambah ke bawah tambah ke. Yang ketiga zulmatul lail, kegelapan malam. Perut ikan, di dalam usus, kemudian di dasar laut, kemudian malam, terakhir fibak nil hud, di dalam perut ikan. 4 kegelapan ini ya, 4 kegelapan. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan oleh ikan yang sangat besar. Ada yang mengatakan ikan nun, ada ikan macam-macam. Kalau dalam kitab Hud disebutnya perut ikan dikeluarkan di hina ketika sholat asar, fi waktil asri, ketika waktunya sholat asar, dalam keadaan seperti
burung yang tidak ada bulunya baru lahir. Ya, kemudian sebagai rasa syukur, ya, beliau sholat 4 rakaat karena sudah diselamatkan dari 4 kegelapan. Baru 3. Yang keempat, sholat maghrib. Awaluman sholat maghrib. Yang pertama kali sholat maghrib Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa itu kapan? Ina kharaja min baini qaumihi, ketika dikejar-kejar oleh kaumnya, kemudian pengen dibunuh oleh bangsa Romawi, diangkat ke langit. Kapan waktunya? Fi waqtil maghribi, di waktu maghrib. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit waktu maghrib, Bu. Ya, kemudian dia sholat 3 rakaat. 1 rakaat sebagai linafyil ila uluhiyati li ghairillah ta'ala, sebagai meniadakan sifat kenal ketuhanan, bahwa Tuhan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi tuh, ya, untuk meniadakan fitnah-fitnah dari kaumnya Nabi Isa tentang Siti Maryam. Ya. Yang ketiga adalah ketetapan tentang ketuhanan tersebut, bahwa Tuhan kita hanyalah Allah. Yang terakhir, Bu, yang terakhir sholat Isya. Awaluman sholat Isya Musa alaihissalam. Yang terakhir, yang pertama kali sholat Isya siapa, Bu? Nabi Musa alaihissalam. Ketika, ya, keluar, ya, tersesat, dolla anit tariqi fi Madyan, tersesat dari jalan menuju Madyan. Ketika dia tersesat, ditemuin 4 kesusahan. Pulang dari Madyan. Madyan itu di mana, Bu? Tempatnya Nabi Syuaib. Ya, pulang dari Madyan 4 kesusahan. 1 kesusahan istrinya yang sakit. Kedua kesusahan Nabi Harun alaihissalam, saudaranya. Nabi Harun ditinggalin Nabi Musa alaihissalam. Umat ini nyembah apa, Bu? Nyembah sapi. Ya, umatnya nyembah susah. Aku saya balik Nabi Harun, umat saya ada nyembah bukan pada Allah, pada sapi. Ya, Musa Samiri. Ya. Yang ketiga kesusahan dari anak-anaknya yang sakit. Yang keempat kesusahan fi syaqwatil Fir'aun, dari penyerangan Fir'aun. Allah janjikan, wahai Nabi Musa, nanti ketika, ya, selesai ini masa kesusahan, ya, kamu, ya, itu akan ada di waktu Isya. Kemudian ternyata, ya, begitu di waktu Isya semua hilang kesusahannya. Nabi Musa alaihissalam sholat 4 rakaat. Ya. Sholat penting apa penting, Bu? Sholat penting apa penting, Bu? Globalisasi sholat. Apa kata Imam Al-Ghazali? Tanya, hei murid-muridku, apa yang paling ringan di dunia ini? Muridnya jawab daun, ada yang jawab kertas, ada yang jawab kapas. Yang ringan di dunia ini, betul apa kata kamu. Tapi sebenarnya yang ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Gara-gara handphone orang tinggalkan sholat, gara-gara meeting orang tinggalkan sholat, gara-gara kesenangan orang tinggalkan sholat, gara-gara hobi orang tinggalkan sholat, gara-gara pekerjaan orang tinggalkan sholat. Begitu mudah orang tinggalkan sholat. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti dia adalah menghancurkan agama. Hadis riwayat Bukhari. Sholat itu kan penting, ya. Sholat nih kalau ada bu, ya, subuh ke siang, zuhur, kerepotan, asar masih bijak, maghrib kecapek, isya ketidur. Ya, saya bilang ada lagi subuh lari maraton, zuhur pergi ke salon. Semua nih lagi, Bu. Subuh lari maraton, zuhur pergi ke salon, asar main badminton,
maghrib mainan isya nonton mati di semek ya. Sholat nggak bisa diri, suruh apa bu? Duduknya jangan duduk begini, duduk iftirosh. Nggak bisa duduk, boleh apa bu? Ini dura aja, miring. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan tiduran bu, tiduran mah rebahan. Tidur nih, nggak bisa tidur miring apa bu? Hah? Baru tadi rebahan, nggak bisa rebahan apa bu? Mati aja belum bu? Aduh, gara-gara rebahan ada tetangga lagi sakit rebahan mati gitu aja ya. Kalau udah rebahan apa bu? Isyarat. Kalau di isyarat apa bu? Masih ada tuh lagi. Bisikin. Lagi koma di rumah sakit. Udah gitu tuh. Udah gitu ya. Bisikin itu. Sholat pak. Guru saya, kiai saya cerita. Oh gitu ya, iya. Walaupun dia nggak tahu, tapi bisikin dia, Pak, waktunya sholat zuhur. Biarin dia urusan sama Allah. Asar tak sholat Pak. Biar urusan dia sama Allah. Maghrib, zuhur, isya semua biar sholat. Ya, gitu. Jadi jangan mentang-mentang jadi pejabat, udah sudah repot sholat. Mentang-mentang pedagang sibuk sholat, mentang-mentang jadi sopir susah sholat, mentang-mentang jadi ustaz udah nggak mau sholat, ya. Repotnya jadi pejabat, waktunya selalu padat, apalagi kalau sudah tiba rapat, sholatnya telat. Sholatullah. Sholatullah ala yasin. Repotnya jadi pedagang, waktu luang selalu jarang, apalagi dagangannya laris terus, sholatnya tidak terurus. Sholatullah ala toha Rasulillah. Sholatullah ala yasin. Repotnya jadi supir, hidupnya mampir-mampir, apalagi kalau sudah megang setir, sholatnya kepuntir-puntir. Sholatullah Sholatullah paling repot jadi ustad, tiap hari mikirin umat, hidupnya selalu taat, sholatnya tun tak pernah telat. Sholatullah salli wa sallim wa barik alaihi. Berkamu ya, jangan ninggalin sholat. Itu pesan daripada globalisasi sholat udah, ya. Sholat paling ringan kata Imam Al-Ghazali, ninggalin sholat, ya, nggak ada yang lain. Jadi kita usahakan, ya. Bahkan sholat saking wajibnya, ya ada sholat lihurmatil wakti, sholat hormatin waktu. Lagi di sawah, lagi kumpul begini, sholat duhur, lagi kena tanah nggak najis bu, sholat dia, sholat duhur, ya pulang dia bersih, sholat asar dia iadah, sholat duhur lah, di pesawat dia sholat dihormatin waktu, usolli
fardhu zuhri, misalkan zuhri arba'a rakaatin lihurmatil waqti lillahi, nanti ketika udah sampai sholatnya diulang, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin i'adatan, karena ngulang saking pentingnya sholat. Ya, Pak Tani pergi ke sawah, udah pengen selesai nih Bu, Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Kalau saya punya salah mohon dimaafkan. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.